Ketika orang-orang di sekitar tahu beliau mendapatkan sholawat, dikecilkan, direndahkan. Bahkan ada yang mengatakan, tidak akan mungkin utangmu lunas ya kalau hanya mengandalkan sholawat. Dan beliau membuktikan ternyata satu hutang beliau 25 juta Allah lunaskan dengan caranya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pinter semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga Sobat Pinter semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang melimpah. Dilimpahi rezeki yang bermanfaat untuk Sobat Pinter, keluarga, dan juga orang-orang di sekitar. Semoga saat ini yang sedang diuji dengan sakit, Allah segera angkat sakitnya, Allah gantikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan umur yang berkah. Untuk Sobat Pinter semuanya yang saat ini masih menantikan pasangan hidup, semoga Allah segera akan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah SWT. Untuk Sobat Pinter semuanya yang saat ini sedang menantikan karunia putra-putri dari Allah SWT, semoga Allah segerakan karunia putra-putri yang soleh-solehah. Untuk yang memiliki masalah-masalah amanah hutang, baik riba maupun non-riba, semoga Allah segerakan untuk bisa lunas seluruh amanah-amanahnya tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh riba lagi, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kesusahan kepayahan, dan tanpa harus direndahkan, dicemooh, dicaci maki oleh orang-orang lain. Saya mendoakan semoga Sobat Pinter semua yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan, dan yang saat ini sedang mengalami kesedihan, Allah jadikan kebahagiaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Sobat Pinter semuanya, hari ini kembali saya berusaha untuk memberikan semangat ya buat teman-teman semuanya melalui testimoni dari Sobat Pinter ya, yang beliau-beliau semuanya sudah mendapatkan, sudah merasakan keajaiban dari mendapatkan sholawat. Ini ada satu sahabat kita yang beliau saat bersolawat ya, saat men-share, bahkan beliau itu men-share video saya kepada orang-orang di sekitar. Dan ketika orang-orang di sekitar tahu beliau mendapatkan sholawat, dikecilkan, direndahkan. Bahkan ada yang mengatakan, tidak akan mungkin utangmu lunas ya kalau hanya mengandalkan sholawat. Dan beliau membuktikan ternyata satu hutang beliau 25 juta Allah lunaskan dengan caranya Allah yang sangat unik. Gimana ceritanya? Kita simak bersama-sama. Yang pertama ini dari Mbak Kenza aja ya. Alhamdulillah Umi, saya sudah mencoba mendapatkan sholawat Jibril, sholawat Nabi, sholawat Munjiat. Alhamdulillah ada saja kemudahan-kemudahan dari Allah untuk saya dan keluarga. Jazakillah Umi, wa jazakillah khairan katsiran ya Mbak ya, buat motivasinya yang menjadi inspirasi buat banyak orang. Semoga Umi selalu diberikan kesehatan, di keberkahan dan segala hal, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Matur suwun doanya Mbak Kenza, doanya sama buat panjenengan dan juga keluarga, sehat-sehat terus, tetap istiqomah di dalam mendapatkan sholawatnya ya. Semoga sholawat tersebutlah menjadi sebab Allah menolong kita, mengeluarkan kita dari setiap masalah-masalah kita, amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang selanjutnya, ceritanya cukup panjang. Beliau yang mendapatkan rizki ya, pertolongan Allah sebesar 25 juta ya, yang sebelumnya beliau dikecilkan oleh orang-orang di sekitar ketika mendapatkan sholawat. Ceritanya cukup panjang, tapi kita simak semuanya ya. Ini dari sahabat kita Mbak Santika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Umi? Semoga Umi selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rezekinya serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, matur suwun doanya Mbak Santika ya. Doanya sama buat panjenengan, semoga panjenengan Dedek bayi juga sehat di sana ya. Umi, saya mau berbagi cerita saya, dan sebelumnya saya minta maaf bukan karena ria atau ada niat bagaimana. Cuma saya ingin berbagi cerita apa yang sekarang saya rasakan Umi. Dan akhirnya saya bisa membuktikan sama orang-orang, setiap saya bagikan atau share channel Umi sama orang-orang terdekat. Nah, beliau men-share kan sama orang-orang terdekat saya, bahkan sama keluarga saya dan orang-orang dekat saya, itu jawabannya cuma tetap aja kalau nggak ada uang, utang nggak mungkin bisa lunas.
dan tetap harus berusaha. Tapi saya dari situ cuma membalas, nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Allah pasti menolong saya selagi nafas ini masih Allah kasih. Saya yakin saya pasti bisa memberikan testimoni sama Umi. Masya Allah, tabarakallah. Itulah, ucapan baik akan menjadi doa, pikiran baik akan menjadi doa. Jadi pikirkanlah yang baik-baik dan ucapkanlah yang baik-baik, karena malaikat Allah akan mengaminkannya untuk kita. Dan beliau ini mengatakan, saya pasti akan kasih testimoni kepada Umi. Amin, kata malaikatnya, dan sekarang sudah dibuktikan. Akan saya buktikan kalau keajaiban itu ada ya. Pertolongan, kalau keajaiban Allah dan pertolongan Allah itu ada untuk hambanya. Saya ditinggal keluarga tanpa ingin tahu masalah yang saya hadapi saat ini, dan saya dipublikasi tentang hutang saya yang belum bisa saya lunasi. Saya cukup sabar dan ikhlas karena hati kecil saya punya niat dan etika untuk membayarnya. Tapi hanya waktu yang nggak bisa saya janjikan, karena saat ini keadaan saya memang benar-benar belum ada uang, dan bahkan untuk proses pemulangan saya pun ke Indonesia, saya nggak ada uang sama sekali. Tapi saya percaya Allah pasti menolong saya. Masya Allah, betul sekali, Allah pasti menolong kita. Hari ini saya diberi pertolongan sama Allah SWT, Umi, yang benar-benar nggak saya duga-duga. Dengan pertolongan Allah lewat majikan saya, yang sebelumnya saya kira majikan itu nggak akan mau menolong saya dengan keadaan saya ini. Bahkan majikan saya memulangkan saya karena keadaan saya hamil. Tadinya beliau berpikiran bahwa majikan nggak akan menolong dan bahkan memulangkan karena kondisi beliau sedang mengandung ya. Dan majikan nggak mau memperkerjakan orang hamil dan tetap memulangkan saya, sedangkan saya nggak ada uang sepeser pun, Umi. Bahkan dokumen saya ada di bank, ditahan, dan itu dokumen yang sangat penting untuk bisa pulang. Dan untuk menebusnya butuh uang nggak sedikit, Umi, 40.000 NTS, dolar Taiwan ini kalau nggak salah ya. Karena angsuran saya 4 bulan itu sebesar 25.000 NTS, uang Taiwan. Dan bunga saya nunggak 3 bulan, Umi. Selebihnya bunganya pokoknya semua 40.000 NTS untuk Taiwan. Kalau uang Indo kurang lebih 25 juta, Umi. Buat nebus paspor saya di bank, Umi. Saya dari situ dipojokkan, dijauhi keluarga karena tahu keadaan saya. Tapi saya percaya sama Allah SWT pasti menolong saya dan anak yang saya kandung. Ini pokoknya apapun yang akan terjadi, saya harus bareng sama anak yang masih dalam kandungan saya. Karena anak ini masih suci, saya harus kuat dan berserah diri sama Allah SWT. Masya Allah, tabarakallah. Semoga panjenengan dan janinnya sehat ya. Dan Umi tahu apa yang Allah berikan keajaiban pertolongan sama saya dan anak yang masih saya kandung. Akhirnya Umi, Allahu Akbar, Subhanallah, ya Allah ya Rabbal Alamin, Allah menolong saya lewat majikan saya, Umi. Majikan saya meminjamkan uang saya sebesar 40.000 uang Taiwan, dan kalau dijadikan uang Indonesia sekitar 25 jutaan, Umi. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah, walhamdulillah, Umi. Allah sayang saya dan anak yang saya kandung, Umi. Majikan saya menebus paspor saya di bank tanpa pikir panjang gimana akhirnya saya lahiran, apa saya bisa kesini lagi atau tidak. Tapi majikan saya menolong saya, Umi. Saya dikasih cuti habis lahiran kembali lagi ke Taiwan, dan majikan saya memotong gaji saya per bulan 5.000 NT selama 8 bulan karena pinjaman saya 40.000. Masya Allah, sebegitu baiknya ya. Bahkan seorang di sana yang mungkin bukan orang Islam aja, beliau minjamkan tanpa riba, itu luar biasa. Kalau bukan berkat rahmatnya Allah, ini saya rasa sulit ya. Saya puji syukur sujud yang maha kuasa, Umi. Dosa saya masih banyak, tapi Allah menolong saya, Umi. Subhanallah. Mungkin ini juga berkat anak yang masih dalam kandungan, Umi, yang saya pertahankan, dan saya nggak ingin saya ambil jalan pintas tanpa harus saya kabur dari tempat kerja atau membuang anak saya. Mau gimana pun anak ini anak yang saya harus perjuangkan bareng-bareng. Saya mau hidup, mau mati, saya bareng anak saya. Allah pasti menolong saya. Karena Allah memberikan, Allah juga akan menolong anak saya supaya selamat dan bisa terlahir ke dunia. Apapun yang terjadi, saya tetap berjuang demi anak yang saya kandung.
Saya selalu mendawamkan sholawat munjiat setiap sholat fardu, dan saya jujur Umi buat menjalankan sholawat Jibril dan sholawat Nabi ataupun yang lainnya saya belum istiqomah. Paling saya sambil kerja saya baca itu pun tanpa memakai tasbih, tanpa hitungan. Saya dawamkan sebisa saya, karena kalau habis sholat saya duduk lama di CCTV, majikan lihat itu ngomong, Umi kenapa sholatnya orang Indo kok harus sampai 2-3 jam, padahal kan 5 menit saja beres buat sembahyang. Dan dari situ saya habis sholat fardu langsung baca sholawat munjiat 11 kali. Itu yang selalu saya bacakan. Masya Allah. Baca sholawat munjiat 11 kali itu yang selalu saya bacakan. Umi sholawat Nabi 100 kali, sholawat Jibril 100 kali, Al-Fatihah 7 kali, dan yang lainnya itu sambil kerja seingat-ingat saya Umi saya baca. Kadang itu sempat saya baca Yasin habis sholat maghrib 3 kali kalau nggak lagi sibuk kerja. Sungguh keajaiban dari pertolongan Allah SWT itu nyata dan benar. Saya benar-benar bersyukur Umi, bersujud kepada Sang Maha Kuasa. Saya akhirnya bisa pulang lahiran di Indonesia, walaupun memang hutang-hutang riba saya belum bisa saya lunasi. Ya, saya mohon doanya Umi agar lahiran saya gangsar, normal, dan dimudahkan oleh Allah SWT Umi, dan habis lahiran saya bisa kembali lagi bekerja ke majikan saya untuk melunasi amanah-amanah saya sama majikan saya atau sama yang lainnya Umi, yang riba maupun non riba, tanpa saya harus menggali lagi ke riba Umi. Tapi dengan kuasa Allah SWT atas ridho dan rizkinya lah Allah saya bisa melunasi amanah saya Umi. Alhamdulillah semenjak saya mengikuti channel Umi, saya mengikuti saran-saran Umi, saya mendapatkan berkahnya Umi. Semoga Umi selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun, amin, dan diberikan kesehatan untuk Umi dan keluarga, amin, amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan saya mendapatkan mendapatkan sholawat, saya bisa istiqomah. Pokoknya terima kasih banyak Umi atas bimbingannya Umi kepada Umi. Semoga Umi mendapatkan keberkahan dalam hal apapun. Umi maaf jika ceritanya begitu panjang ya. Ini terus selanjutnya beliau mohon untuk didoakan. Saya mohon maaf kalau agak belibet karena ini handphone yang saya pakai memotret itu, maaf, jadulnya luar biasa, jadi tulisannya burem. Intinya itu pengalaman dari Mbak Santika tadi adalah ketika kita dicemooh, ketika kita direndahkan orang lain, ketika kita dikucilkan karena kita percaya kepada pertolongan Rob kita, orang-orang di sekitar kita mencemooh, mengucilkan, kita nggak perlu berkecil hati, kita nggak perlu terus berputus asa, kita nggak perlu terus down, terus malas-malesan, terus ikut-ikutan pemikiran beliau-beliau semuanya sana ya. Beliau-beliau semuanya berpikir bahwa nggak mungkin hutangmu kelar kalau hanya mengandalkan sholawat gitu kan, nggak mungkin kalau nggak ada uang. Karena sesungguhnya yang menyelamatkan kita, yang menyelesaikan utang kita, ya yang mengeluarkan kita dari masalah itu bukan uang, tapi adalah rahmatnya Allah. Saya selalu katakan, ibarat kata kita punya utang 10 juta, ada teman yang kasih kita 10 juta untuk melunaskan hutang itu, kalau Allah nggak ridho, uang itu bisa saja lenyap, gitu kan? Jadi intinya yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membantu kita mengeluarkan dari masalah-masalah kita adalah rahmatnya Allah. Jadi tetap semangat seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Santika ya. Kita doakan semoga beliau sehat, janinnya sehat, proses persalinannya juga sehat. Tadi di kolom komentar saya sudah sampaikan, Mbak Santika dawamkan terus sholawatnya dan juga doa nurun nur buah ya. Doa itu bagus sekali untuk proses kelahiran ya, proses persalinan. Insya Allah nanti Allah akan berikan persalinan normal, bayinya sehat, ibunya sehat, kelak bayinya menjadi anak yang soleh solehah. Amin ya robbal alamin. Oke, sampai di sini dulu teman-teman semuanya. Sudah cukup panjang durasinya. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Tetap istiqomah dalam mendawamkan sholawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.